terus 2016 saya mulai kerja di McDonald's. Gelap ya. Masih kelihatan. Enggak, saya yang gelap. Saya kayaknya gelap. Lawan matahari. So, ya. Gimana Mon kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Saya tuh senang kalau ada alumni yang istilahnya masih komunikasi itu sewenang saya. Apalagi yang sedang berjuang di negara orang ini. Di negara antah berantah. Iya. Ini saya itu sebenarnya dari dari ceritanya Monica, kita udah nggak ketemu berapa lama ya Mon ya? Terakhir itu saya waktu ke Surabaya yang ketemu Pak Yerli tahun 2014 ya. Kalau nggak salah sempat ke kampus toh ya? Iya, sama Thomas. Ya, oh iya. 2014 atau 2015 kalau nggak salah. Iya. Lama banget. Lama banget ya, 14, 2000, 6 tahun, 7 tahun ya. 6 tahun. Iya. Apa namanya terakhir ke Indonesia kapan? 2019, 2 tahun yang lalu sebelum Corona. Oh iya ya, sebelum Corona. Before Corona. Nah, situasi di Jerman tempatmu gimana di sana, Mon? Kalau di Indonesia kan kamu pasti update lah ya. Iya, situasi Corona ya? Iya, di sana gitu. Sekarang kita lockdown, Pak. Lockdown diperpanjang. Jadi awalnya sejak tahun kemarin sebelum Natal. Ya. Kita lockdown, jadi ada jam malam nih, nggak boleh keluar. Jadi maksimal jam 20 malam ya, jam 8 malam keluar. Terus kalaupun keluar itu harus bawa kayak surat izin dari perusahaan, misalkan kalau mau kerja atau kerja malam atau kayak mau ke rumah sakit itu boleh. Wah, kalau untuk pagi sampai sebelum jam 8 itu boleh beraktivitas ya? Jam 6 sampai jam 8 malam boleh beraktivitas. Selain itu nggak boleh kemana-mana. Oke. Kecuali kalau ada surat izin yang dari perusahaan atau surat pernyataan tertentu. Sekolah online juga kan kayak di Indonesia? Sekolah online. Cuman kalau Jerman ini dia kurang modern ya. Karena mereka itu selalu kayak data pribadi itu terlalu disimpan atau nggak boleh dipublikasikan. Jadi Datenschutz. Kalau jadi privasinya tinggi. Jadi kalau misalkan online pun mereka pakai website tertentu atau aplikasi tertentu. Jadi saya pakai bahasa Jerman genau. Jadi Jadi mereka ada app sendiri, app-nya itu buat muridnya atau app itu buat sekolahan tertentu kayak gitu. Berarti bukan pakai Zoom ya kayak gini? Bukan pakai Zoom. Jadi kayaknya Zoom ini cuman buat di Asia ya, seperti di Indonesia, Singapura kayaknya gitu pakai Zoom. Iya sih, kalau kemarin ada
ada istilah opsi pilihan media ya, kayak Webex gitu. Oke. Nah, kalau pemerintah Indonesia kayaknya kalau ada kayak apa namanya komunikasi dengan luar tuh kayaknya pakai Webex kalau kementerian. Tapi kalau ya sekolah-sekolah ya kayak di kantor, kayak di kampus gini pakainya Zoom atau Google Meet atau Mon. Oh, oke, Google Meet ya. Ya, saya senang Demon, Monica mau apa sharing. It's been quite some time. Apalagi terakhir ketemu 2014 sudah 7 tahun. Lama ya. Sudah lama dan saya kalau baca ini ceritanya Monica ini wah luar biasa, ini perjalanannya luar biasa. Ini sangat menarik. Tapi maaf, endingnya kacau ya Pak. Oh, enggak lah. Ini apa namanya? The point is the channel is for not only teaching, learning, tapi juga untuk motivasi dan inspirasi. Jadi ini masuk di apa kategori itu. So don't worry, be happy. Kita santai aja. Oke, Pak. Oh, ini Monica apa istilahnya? Lagi istirahat kan atau ini lagi break ya? Saya tadi selesai ngajar. Saya ngajar bahasa Jerman sekarang. Oh ya? Wih, waduh, luar biasa. Jadi kan banyak orang yang mau ke Jerman nih sekarang Pak. Ada yang mau jadi au pair, ada yang mau jadi Ausbildung. Ausbildung itu kayak saya, vocational school ya bahasa Inggrisnya. Terus ada yang mau kerja sosial. Jadi kerja sosial ini namanya Freiwilliges Dienst atau ya sosial. Jadi kita kerja sosial kayak di panti jompo atau panti asuhan misalnya kayak gitu. Cuman jangka waktu visanya setahun. Sih. Gitu. Banyak banget yang mau ke Jerman. Maksudnya dari Asia atau khusus orang Indonesia aja mau? Maksudnya ini secara universal, nggak cuma dari Asia, tapi dari segala negara bisa Pak. Asal harus belajar bahasa Jermannya, mereka minta paling enggak ada level tertentu. Contoh kalau misalkan yang au pair kan kurang lebih kayak kerja ikut orang ya Pak, kayak ngasuh anak gitu kan. Nah mereka itu mintanya kayak level beginner. A1 namanya. A1 ya. Kalau di dulu SMA A1 IPA ya. Saya anak IPS Pak. Oke, itu apa? A3 tuh ya. Oke. Udah lupa. Oke. Terus itu banyak banget yang mau ke Jerman. Terus ini saya ngajar bahasa Jerman ini sejak bulan Agustus September. Ada yang nawari, kamu mau nggak Kak ngajar bahasa Jerman? Keren. Ini berarti total udah satu bahasa Inggris kan ya, English itu pasti, kemudian ya, bahasa Indonesia, Jerman, ya. Ada bahasa lain lagi nggak kamu itu? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Luar banyak ini. Iya, ini apa namanya di Jerman tuh kamu live exactly di mana di Jerman? Saya di Jerman Selatan Pak, dekatnya Stuttgart. Kalau mau ke Stuttgart sejam naik mobil. Oh, oke. Dan ini yang kamu kasih tadi visual itu, kan itu tempat kerjamu itu jauh dari rumah atau dekat? 20 km dari rumah. 20 km. Oh, jadi saya di desa. Desa jadi definisi jadi desa ini apa? Kalau misal di Surabaya itu kayak Malang tapi agak lebih pelosok. Oh, masih. Ya. Kurang lebih lah Pak. Lebih ya. 20 km. Tapi kalau saya nyetir lewat jalan tol lebih cepat. Paling nyampenya sekitar 10 menitan atau 10-15 menit. Ya. Itu apa secara visual tadi itu sepi ya Mon ya? Maksudnya tidak ada aktivitas. Soalnya udah pada pulang. Oh,
udah pulang. Saya nggak berani bawa HP turun ke bawah, Pak. Soalnya aturannya no phones. Itu apa itu? Apa namanya? Sekali ya, maksud saya tertata rapi, bersih dan kayak jadi pabrik roti ya. Oke. Ya. Ada mesin-mesinnya kayak gitu. Jadi ada kayak mesin penggiling tepung atau roti, terus ada ovennya juga. Iya Mon, saya mau mulai dari ini dulu, mulai dari agak mundur ke belakang ya. Ketika kamu the first time finally you live in Germany ya, sempat kepikiran nggak atau memang punya mimpi kalau kamu itu pengen tinggal di Eropa, pengen menikah dengan orang Eropa? Ya seperti apakah ini seperti impianmu atau bagaimana? Cerita awalnya kamu. Oh dulu pernah waktu SMA. Saya tuh kan pengennya ambil kelas bahasa nih. Cuman nilai Mandarin nggak bagus. Akhirnya masuk kelas IPS. Nah Sanmar kan dulu ada kelas bahasa, tapi kelas bahasanya dulu cuma 6 orang Pak. Pikir-pikir kok kelas bahasa 6 orang ya? Ya udahlah nggak usah, kelas IPS aja. Loh, anak saya di Sanmar kelas bahasa loh, Mon. Oh, kelas bahasa. Wow, cool. Ada berapa? 30-an anak. Oh, banyak ya, Pak ya? Iya, if I'm mistaken ya. Jadi ngambil bahasa Jerman kan dia. Oke. Oh, cool. Oke. Ya, ada bahasa Jerman, ya bahasa Inggris. Mandarin, Arab. Saya nggak tahu bahasa apa lagi itu. Iya Mon, di Sanmar tempatmu ya. Iya di Sanmar. Terus itu menarik gitu. Iya terus saya kan pengen nih setelah lulus SMA pengennya kuliah. Nggak mungkin kan, nggak ada uang kan Pak. Cuma cita-cita aja. Terus kan keterima di Ubaya nih, Ubaya. Dulu kan jalurnya saya daftar 2, psikologi sama FPL. Dua-duanya keterima. Bahasa Inggris bisnis Mon sekarang. Oh, bahasa Inggris bisnis. Ya. Terus bahasa Inggris bisnis saya keterima nih yang dapat jalur beasiswa Budi Susetya. Oh ya itu tes paling tinggi berarti kamu Mon. Ya betul. Tes paling tinggi kamu. Paling tinggi betul. Terus padahal dua-duanya keterima. Terus kan setelah dipikir psikologi kan pasti agak lama ya nanti lulusnya. Nggak mungkin on time 4 tahun tuh nggak mungkin kayaknya. Terus kan pasti di Tenggilis itu. Terus kalau di Ngagel kan rumah oma di Ngagel itu Pak. Jadi kan lebih dekat, bisa jalan kaki, bisa tinggal sama oma kayak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan FPL, bisnis Inggris itu. Itu Pak. Terus ya lupa sama Jerman. Terus sempat lupa ya. Berarti terus tapi waktu itu dulu waktu materi pelajaran apa ya? Bisnis cross culture. Iya, cross culture ya. Ya, bisnis cross culture masih ada. Ya, terus dulu saya bawain tentang Jerman juga. Jadi kayak misalnya datang lebih awal. Terus kalau kita bertamu misalkan bawa wine atau bawa bunga misalkan. Ya. Gitu. Berarti spesifik Jerman tuh sudah ada di benak kamu kan ya dari dulu berarti ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Ada apa Mon kok bisa punya obsesi dengan negara ini waktu dulu? Kalau saya lihat itu kan negaranya maju Pak, terus teknologinya tinggi, terus apalagi ya, orang-orangnya mereka itu disiplinnya tinggi. Nah, jadi saya kayak ini bagus nih negara ini. Jadi patokannya Jerman. Oke. Ya. Terus abis itu saya kan waktu sebelum lulus itu kerja kan Pak, kerja di mana? Labinar kalau nggak salah. Nah itu supplier TNI buat alat-alat kayak kapal perang, terus kapal selam kayak gitu. Dan mereka kerjasamanya sama perusahaan di Jerman.
Terus ya itu agak susah sih waktu dulu saya masih jadi sekretaris itu bahasa Inggrisnya orang Jerman itu jelek banget. Serius ya? Iya. Jelek banget. Okay. Jadi susah dipahami. Terus online itu saya ketemu, nggak sengaja nih ketemu Thomas, suami saya gitu kan. Waktu itu iseng join online dating gitu, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud cari jodoh, itu nggak ada, cuman mau nggak terbersit sama sekali ya? Nggak ada, karena saya mau practice English gitu kan. Mau practice English tapi kok malah dapetnya orang Jerman. Jalannya gitu ya? Orang Jerman ya. Gitu Pak. Terus habis gitu tapi ya syukurlah bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya Thomas masih bagus karena dia kan kerjanya IT. Jadi orang kalau kerja IT kan bahasa Inggrisnya seenggaknya sudah seperti orang English speaker gitu kan Pak. Oke. Nah, jadi itu apa cikal bakal pada akhirnya saya rasa tadi kamu cerita bekerja di satu tempat yang ada koneksi atau relasi dengan Jerman ya. Jadi itu apakah karena memang kamu mencari perusahaan kayak gitu atau secara apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ada. Nggak ada bayangan sama sekali. Terus habis itu kan saya kerja sekretaris, itu nggak betah kan? Yeah. Nggak betah karena overtime nggak dibayar, terus kerjanya sampai sore kalau overtime, capek, terus sering antar jemput sama papa juga nggak enak kan, jadi kayak sungkan gitu. Terus akhirnya saya ngelamar guru playgroup nih di Kinderland, nggak tahu sekarang masih ada nggak Kinderland? Kayaknya masih ada. Dulu daerah dekatnya GM gitu. Ya. Daerah GM, terus cuman bertahan 6 bulan karena saat itu saya harus ke Jerman, harus nggak harus sih, kayak di-invite sama Thomas, ayo lihat Jerman, jadi biar kamu nanti nggak culture shock, biar kamu nggak kaget, biar kamu tahu orang-orangnya kayak gimana, terus kenalan sama mama mertua. Nah, pada saat kamu ketemu Thomas itu, apa yang membuat kamu istilahnya ke-trigger untuk wah ini kayaknya mau serius nih dengan Thomas apa? Ini kan artinya kalau bagi saya itu kan wah Indonesia Jerman jauh sekali ya. Terlepas dari kayaknya kamu memang betul-betul menginginkan tinggal di sana di Jerman ya. Terus kok ada kayaknya kok kalau saya bagi orang luar itu kayak ada jalan-jalannya gitu loh. Nah pada saat Thomas itu bagaimana? Apa yang membuat kamu pada akhirnya ini kelihatannya kok kayaknya ini punya saya, soulmate saya ini masa depan. Titik baliknya gimana, Mon? Bisa cerita ya? Soalnya kalau dari karakteristik kita kurang lebih hampir sama, Pak. Terus bulan lahir juga sama. Oh ya? Ya, tanggal sama-sama bulan Juni. Dia tanggal 4, saya tanggal 14. Bintangnya sama-sama Gemini. Oke. Jadi kurang lebih kayak ngeliat cermin sendiri gitu. Alright, itu ya, triggernya itu ya. Iya. Itu pola komunikasinya gimana, Mon? Pola komunikasinya? Dulu kita komunikasi waktu pacaran, Skype, terus Skype tiap malam, terus apalagi ya, setiap 6 bulan kita ketemu antara dia ke Surabaya, saya ke Jerman. Dia sempat ke Surabaya dulu ya berarti ya? Iya, datang dulu ke Surabaya, kenalan sama orang tua, mama papa. Serius mama ini? Papa udah oke. Oke, ini berarti serius sampai dari Jerman ke Surabaya ini serius ini. Oke. Terus. Terus abis gitu tahun 2013 kan kita nikah Pak, 2013 nikah. Nikahnya nikah gereja kita di Surabaya, tapi nikah catatan sipil kita di Jerman. Thomas juga Katolik ya? Thomas kalau secara Jerman dia udah nggak Katolik lagi sih sebetulnya, karena aturan pajak di Jerman ini kalau misalnya kita beragama Katolik itu pajaknya kepotong kayak
pajak apa sih kayak perpuluhan gitu Pak, 10% dari pajak penghasilan. Oh ada gitu-gitu ya? Ada. Jadi makanya dia keluar kan. Terus waktu itu kita konsultasi sama uskup karena Mama kan dekat sama uskup Surabaya. Terus uskup bilang, oh nggak apa-apa, dia tuh sebetulnya masih Katolik. Nggak apa-apa, udah nikah gereja aja, nggak apa-apa, masih Katolik. Hanya urusan pajak gitu kan. Ini juga saya surprise itu agama ini juga berpengaruh ke pajak gitu ya. Betul. Jadi yang cuman kena pajak itu Kristen, Katolik. Selain itu nggak ada. Pasti ada historisnya itu kan? Ya, karena zaman dulu itu negara itu punya utang sama gereja. Jadi sekarang gereja yang harus membayar utangnya ke negara. Gitu. Jadi negara penuh pajak di sini. Oh ya. Iya. Jadi udah dapat restu, kemudian, nah kamu itu istilahnya apa ya? Ada istilahnya worries nggak ya? Ketika harus pergi ke sana ke Jerman sama Thomas itu ada sempat pikiran-pikiran yang buat kamu pergi nggak ya kira-kira ada nggak, sempat nggak di awal-awal? Ada. Jadi dulu itu sebelum nikah mikir aduh aku kerja apa nanti di sana. Satu, bahasa kan mereka nggak semuanya bahasa Inggris. Terus aduh aku nanti makan gimana ya? Makannya apa ya gitu ya? Aduh aku makan gimana ya? Terus aduh temenku nanti gimana ya? Gitu. Ya pasti kepikiran juga ya Mon ya? Pasti Pak, betul. Terus apakah saya udah percaya nih sama pasangan saya ini Thomas yang bisa membawa saya di sana? Saudara ada nggak di sana di Jerman? Ada tante dari sepupunya papa, cuman dia tinggal di Cologne, agak jauh 3 jam dari sini. Oke, ya paling tidak. Udah cukup tapi sih. Oke. Terus ada worries lainnya terkait dengan tadi si Thomas bilang culture shock itu ada nggak gitu sempat terbersit? Ada, karena kan di sini budayanya beda ya sama budaya Indonesia. Yang Indonesia kan kita ramah ya, selalu kenal nggak kenal pasti say hi, ngajak ngomong atau basa-basi lah paling enggak. Nah di sini kan cuma tetangga yang cuma say hi. Bener-bener terasa betul perbedaannya ya Mon ya? Terasa betul Pak, betul ya. Terus abis itu apalagi ya, mereka itu lebih individualis ya kalau di sini. Ya. Nah pada saat kamu sudah ke Jerman berarti tahun 2013 ya Mon? Waktu visit itu 2011. Oh 11. 2011 berarti sama 2 tahun. 2012. Dua kali ya. Itu kalau pada saat visit itu berapa lama kamu di 2011? Saya cuma 2 minggu. Soalnya saya masih takut urusan visa. Kalau terlalu lama nanti dicurigai sama MC. Oke. 2012-nya visit lagi yang kedua juga 2 mingguan. 2 minggu juga. Ya. Kemudian baru 2013 menikahnya kan 2013 ya? 2013 ya. Nah, pindah. Nah, pada saat kamu di sana adaptasimu itu berapa lama Mon untuk bisa menyesuaikan dirimu? Lama Pak. Saya kan 2013 pindah. Terus setelah pindah itu saya harus cari pindahan. Maksudnya Thomas kerjanya di kota lain, tapi kita masih tinggal di kota lama. Jadi dia harus bolak-balik PP naik kereta sejam. Terus kita harus cari apartemen. Nah, cari apartemen nih di Jerman juga nggak gampang. Cari apartemen perlu waktu 3 bulan sampai yang cocok, benar-benar cocok kayak jodoh-jodohan gitu. Terus saya harus daftar sekolah bahasa. Terus apa lagi ya, dulu sekitar hampir setengah tahun kurang lebih.
terus sama adaptasinya. adaptasi ya. Yang paling kamu ingat tuh yang kayaknya agak sulit kamu istilahnya beradaptasinya tuh yang mana nih? Satu adaptasi yang sulit buat kamu. Adaptasi. Paling sulit. Saya tipe orang yang suka keramaian dulu, Pak. Jadi misalkan saya kan anak mall ya. Oh iya, percaya. Nah, kalau di Jerman itu hari Minggu semua toko-toko, semua mall tutup. Iya. Tutup semua. Terus habis itu bosen kan, nggak ngapa-ngapain, ini bosen. Terus ya udah di rumah nggak mau ngapa-ngapain, atau kalau misal cuacanya bagus ya baru keluar makan, misalnya ke restoran atau ke taman kayak gitu, atau ke hutan misalnya. Oh ya, ini dekat ini ya, dekat hutan ya kamu ya? Dekat hutan ya, dulu dekat hutan Black Forest. Dulu, tapi sekarang udah pindah, Pak. Yang sekarang tadi di mana? Tinggal di mana? Saya tinggal di Patra Penau namanya. Jadi itu kotanya kecil banget. Ya anggap aja desa. Ya. Itu kalau desa itu, kalau kita kan desa itu banyak sawah kan gitu ya. Kalau ini disebut desa itu apa, Mon? Waduh, definisi saya desa itu gini. Yang sekarang kamu punya ladang ya, ladang kayak ladang gandum, ladang jagung. Terus transportasi susah. Misalnya bis ini datangnya setiap 1 jam sekali. 1 jam sekali. Terus cuman bisa dapat bis aja, kalau nggak punya mobil susah. Nah itu definisi saya. Oke. Ya. Sekarang gimana? Kamu sudah terasa nyaman tinggal di desa ini dengan ya sudah settle, Pak. Sudah settle ya? Sudah settle. Boleh dibilang tingkat kesunyiannya 1 sampai 10, tingkat kesunyiannya sampai berapa, Mon? Ini 10 paling rame atau gimana? 10 paling rame. Mungkin sekitar 3 sampai 4. Oh, di bawah 5 berarti ya, Mon ya? Iya. Oke. Baik. Nah, kalau misalkan artinya kan Jerman kan ya itu tadi teknologi dan lain sebagainya. Untuk internetnya itu bagaimana, Mon? Artinya kan ketika kamu di rumah kan paling nggak ada internet, dan yang saya kamu di Instagram itu ini ya suka bercocok tanam ini. Iya, Pak, saya suka hobi. Jadi karena kan saya dulu homesick, terus cari akal gimana caranya biar aku nggak homesick. Biasanya saya cari hobi masak, belajar masak dulu, belajar nanam, kayak nanam kangkung, terus nanam bayam, nanam cabai. Nah itu jadi kebiasaan, tiap tahun saya nanam. Ya gitu. Saya ngeliatnya menarik sekali gitu. Monica ini kok ini jadi suka tanam-tanaman ini. Iya. Kalau nggak salah kangkung juga kamu tanam ya? Kangkung saya nanam, labu jenis Hokkaido saya nanam. Ya, cabai juga, tomat ya kalau nggak salah. Tomat, tahun kemarin saya nanam bengkoang, cuman panen 1. Iya. Bengkoang mini tapi. Iya. Terong nanam nggak terong? Terong nanam tapi hasilnya nggak bagus, nggak besar. Oh gitu. Nggak tahu kenapa. Kayaknya salah tanahnya mungkin. Karena di sini ada jenis tanah buat tanaman tertentu. Jadi kayak misalnya bunga, ada tanahnya buat bunga. Sayuran buat tanahnya sayuran sendiri. Oke. Jadi memang ada jenis-jenisnya ya, cocok-cocokan juga ya. Iya betul, Mbak. Ini lagi musim dingin atau enggak? Ini lagi pergantian musim. Jadi minggu kemarin tuh kan kita sampai minus 10. Sekarang minus 10. Sekarang udah sekitar di atas 10 derajat. Udah hangat. Bentar lagi musim semi. Nah, itu kamu kan dari Asia gitu ya. Terus kemudian ke tempat di mana minusnya itu paling mentok minus 10. Bisa lebih.
bisa lebih, bisa kemarin itu maksimal minus 15. Oke, ya. Nah itu how did you cope with that kind of extreme weather itu? Oh, it's difficult, sir. Difficult. Nah itu piye? Saya nggak bayangin. Kalau saya kan kalau kena dingin apa yang saya itu waktu lalu kan saya pernah ke Korea Selatan itu ya. Pas kayak dingin, bayangin dari Asia kemudian di bawah belum sampai minus belum, itu saja sudah dingin. Ini ya udah bersin lah ya. Nah itu bagaimana ya kamu? How did you cope with the weather? How do you cope with the weather di sana? We should drink vitamin, kayak vitamin C, vitamin D. Karena kan dingin kan kita nggak ada matahari, Pak. Jadi tubuh ini perlu vitamin D, itu wajib. Terus yang ada zincnya juga, apa ya, zinc ya. Ya itu juga. Terus sediain kayak teh, green tea, such as ginger with lemon. Pasti kan pakai heater kan? Pakai heater, betul. Tapi itu belum begitu ngatasi juga kan ya heater? Heater tergantung ya. Jadi kalau misalnya ruangannya nggak ada celah udara masuk, dia masih tetap hangat. Jadi tapi di Jerman ini kita wajib yang namanya Luften. Apa ya Luften itu? Kayak jendela dibuka, udara sirkulasinya masuk. Jadi kayak pergantian sirkulasi udara. Jadi biar lebih sehat, lebih fresh kayak gitu. Itu namanya Luften, Pak. Luften. Luften. Ini Jermannya udah mantep ini ya. Belajar bahasa Jerman total berapa lama mau nulisan? Saya belajar 2014 bahasa Jerman, itu level B1. Jadi buat imigran yang datang ke Jerman, yang mau punya residence permit atau izin tetap, mereka harus punya level bahasa Jerman sampai B1, Pak. Nah, itu B1. Terus nanti mereka harus ngambil kayak kursus tentang politik, budaya. Itu buat nanti bisa memungkinkan mereka untuk ambil residence permit atau ganti warga negara. Itu wajib ya? Wajib. Itu saya tahun 2014 sampai tahun 2015. 2015 akhir ya, 2015 akhir. Terus saya ngambil sekolah nyetir, terus 2016 saya mulai kerja di McDonald's. Oke. Nah itu nanti saya mau pengen tahu yang di McDonald's ini. Nah, itu tadi kan wajib ya untuk bahasa Jermannya. Ini posisi kamu sudah German citizen? KTP Jerman apa ya? Permanen resident. Oh permanen resident. PR ya, permanen resident. Apakah Bu masih butuh waktu lagi, kan kamu sudah menikah dengan orang asli sana? Saya sudah PR, cuman kalau misal mau ganti paspor atau ganti warga negara itu perlu waktunya 3 bulan. Jadi maksudnya bukan orang Indonesia lagi tapi orang Jerman. Ya, cuman ini masih mikir-mikir, soalnya kan masih corona ya. Kalau orang asing kan masih belum boleh masuk Indonesia ya sekarang. Jadi agak susah. Jadi saya tahan dulu deh, mending permanen dulu nggak apa-apa. Jadi it's okay ya, tidak ada batasan berapa tahun, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau mau misal ganti kalau permanen itu mereka bisa setelah 3 tahun baru permanen. Gitu. Setelah 3 tahun. 3 tahun baru permanen. Tapi asal syaratnya semua terpenuhi, seperti yang saya bilang tadi, syarat B1 sudah ada, terus yang namanya sertifikat kayak belajar budaya, belajar politik sudah ada juga. Itu namanya, jadi buat orang imigran, mereka dikasih program sama pemerintah, namanya itu integration course, jadi kursus berintegrasi. Jadi dengan bahasa, dengan budaya, dengan politik. Coba ngomong sedikit Jerman, Mon.
Ngomong apa Pak? Apa yang misalnya sering kamu pakai? Kenalan dulu aja ya. Oh ya, boleh. Saya tak ngikuti Mon dikit-dikit. Oke. Aku aja. Okay, hallo zusammen, ich bin Monika. Ich komme aus Indonesien und ich habe in Ubaya studiert und ich wohne jetzt in Bad Rappenau, Deutschland. Saya dengar Monika enak ngomong ya. Tapi, enak ngomong. Iya, dengernya tuh enak dengernya gitu. No. Kalau dirangkaikan untuk sendiri kok ya butuh waktu kayak Mon itu Mon. Iya Pak, perlu waktu. Belajar sama Nathan aja Pak. Oke, iya. Ya, dia kebetulan juga nggak tahu kenapa kok pengen ke Jerman. Iya. Saya nggak tahu, I don't know why. Tapi ya salah satunya ya mungkin sama visinya sama. Iya. Monika ini. Nggak apa-apa, didukung aja Pak. Ya. Cuma ya ini lagi online loh Mon. Jadi. Oh iya. You can imagine studying language itu menggunakan online ini kan memang kan berbeda dengan offline ya. Betul dan harus konsentrasi ya. Benar. Kalau online. Distraksinya kan lumayan ya teman-teman ya. Betul. Iya Pak. Nah ini menarik Mon, terima kasih tadi sudah kamu ngomong bahasa Jerman. Sama-sama Pak. Jadi malu. Berarti itu kalau untuk percakapan sehari-hari bisa lah Mon ya kira-kira ya. Percakapan sehari-hari saya sudah bisa. Marahin orang juga udah bisa. Oh ya. Oke. Bempakin orang udah bisa, udah ahli Pak. Oh, I see. Oke. Nah, yang menarik tadi kamu sempat istilahnya jadi McDonald's. Ya. Itu apa istilahnya? Ya, kayak gimana? Ternyata di sana ada McDonald's ya Mon ya? Ada Pak. Tapi produk lain. Ternyata McDonald's ya? McDonald's. Cuman nggak ada nasi. Hanya ayam sama kentang ya? Ayamnya pun bukan ayam goreng ya, jadi lebih ke burgeran kayak gitu. Taste-nya pasti beda ya Mon ya? Taste-nya beda, cuman lebih banyak baconnya Pak. Bacon. Iya. Iya gue cerita nih Mon, kok ke McDonald ya? Itu maksudnya apakah itu salah satu cara Monika untuk bisa ya bahasa Jermannya itu? Saya nggak tahu untuk posisi bahasa Inggris sendiri. The use of English in German itu seperti apa? Apakah separuh-separuh, 50-50 atau 80% you have to speak German gitu di sana? We speak almost 90% German. Okay. Ya. Awalnya tuh tahun 2015 saya bingung kan, saya mau kerja apa nih? Terus apa saya mau sekolah? Nah, 2015 itu saya sudah prepare ijazah saya translate semua, yang dari Ubaya juga, dari SMA saya juga. Terus ada proses di sini namanya proses penyetaraan ijazah Pak, namanya Anerkennung kalau bahasa Jermannya. Anerkennung, pengakuan ya, pengakuan. Terus waktu itu saya cek di website Ubaya itu masuk, cuman D3 ini nggak ada. D3 nggak diakui. Terus habis itu, waduh bingung kan. Saya udah sekolah nih 3 tahun. Iya. Nggak kepake, gimana dong? Ngomel ke Thomas, gimana nih? Tanggung jawab kamu. Ya aku nggak bisa apa-apa. Dia bilang gitu. Terus abis itu oke lah, saya mau terima keadaan kan. Terus proses itu sekitar sebulan Pak. Jadi D3 saya nggak diakui nih di Jerman. D3 nggak diakui, yang diakui hanya SMA. SMA itu setara, jadi level di Jerman ini sekolahnya berbeda. Jadi mereka SMA-nya tuh lebih tinggi.
proses tahunnya. Terus SMA saya diakuinya seperti kayak kalau di Jerman ini SMA yang tingkat menengah ke bawah. Walaupun saya SMA-nya Sanmar. Iya itu, betul. SMA-nya Sanmar. Waduh, tambah stres lagi, mati aku. Kok bisa ya? Kok bisa tidak ada penyeteran sampai atau mungkin nggak tahu saya juga di Jerman itu sudah pakem dengan ini. Mereka ngakui kalau cuman yang bachelor, yang S1 mereka mengakui. Terus yang D3 mereka nggak mengakui. Terus di sana nggak ada Tamon yang namanya kan tadi kamu nyebut ada vocational school. Ya, vocational. Jadi vocational di sini ini mereka lebih ke kerja praktek, Pak. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan D3-nya lebih banyak teori ya. Lebih banyak di sekolah kan. Oh ini artinya kalau di Jerman itu lebih banyak keluarnya ya? Lebih banyak keluarnya, lebih banyak prakteknya. Ya, kerja lapangannya. Oh oke. Berapa lama kalau vocational school-nya? Sama seperti D3, 3 tahun juga Pak, sama. Nah, untuk prakteknya itu bagaimana secara nyata ya? Jadi prakteknya ini, jadi kita harus penjuruannya. Misalnya anaknya kayak saya suka baking, saya suka bikin kue. Berarti saya lamar di toko roti, di bakery. Terus di bakery saya kirim surat lamaran, terus mereka interview saya, terus mereka tanya, apakah kamu mau praktikum? Praktikum tuh kayak praktek kerja, kayak magang dulu berapa minggu gitu, atau berapa hari. Saya bilang ya, saya mau. Jadi biar saya tahu ada gambarannya. Dulu saya praktikum, saya disuruh kayak bikin coklat pisang, jadi pisang dicelupin ke coklat, terus dihias kayak gitu. Terus ngebantu ngupas strawberry, buat dulu bikin strawberry cake. Kayak gitu. Terus itu mulai dari sejak awal, Tamon? Apanya, Pak? Itu istilahnya praktek di Jerman. Itu iya. Praktek kerja sejak dari awal. Artinya kan kalau di tempat kita kan istilahnya teorinya diberikan dulu, nanti semester 5 baru magang kerja. Iya, betul. Masih ingat betul. Ya? Nah, betul. Kalau betul. di sana apakah sejak awal sudah keluar? Sejak awal. Jadi kita lebih banyak kerja di tempat kerja prakteknya. Itu sekitar 80%, Pak. Terus kita pergi ke sekolah. Kita pergi sekolah tuh dibayarin sama tempat kerja. Dapat gaji juga nih, dapat gaji. Terus sekolahnya itu seminggu sekali. Itu yang seminggu sekali. Istilahnya terus di bangku kelas gitu ya? Kenapa? Istilahnya di bangku, di kelas itu maksudnya? Ya, duduk di bangku. Jadi kayak belajar bahasa Jermannya, terus belajar tentang teori, misalnya belajar tentang adonan, resepnya gimana. Terus misalnya seminggu sekali. Terus sebulan sekali ada kita praktek di sekolah. Jadi kayak praktek baking apa temanya gitu. Terus ada juga sebulan sekali kayak ekstrakurikuler. Jadi kayak ada pelajaran teori juga. Jadi kayak dulu tuh saya dapat bahasa Inggris, selalu dapat nilai 1. Nilai 1 nih, jadi range nilai di Jerman ini 1 sampai 5. 1 ini yang paling bagus, 5 ini yang paling jelek. Kebalikan ya? Iya. Kebalikan. Oke. Betul. Jadi kaget saya tadi kamu bilang itu 1. Kok bisa mau? 1 tuh paling bagus, Pak. 1 paling bagus. Iya. 1 paling bagus. 5 tuh paling jelek, nggak lulus 5. Iya. Loh, berarti dalam 1 minggu itu, Mon, kamu 5 hari itu ke perusahaan, sehari 4 hari perusahaan, 1 hari sekolah. Dan perusahaan tersebut itu memang kerjasama dengan sekolahmu ya? Kerjasama dengan sekolah, betul Pak. Dan nggak apa-apa ya, artinya kan siswanya itu boleh dibilang dalam tanda kutip kan masuk, dalam tanda kutip kan belajar toh, Mon, ya kan? Betul. Berarti kan di sana kamu juga diajari kan, Mon? Diajarin juga, betul Pak. Diajarin kayak misal bikin adonan chiffon atau sponge cake misalnya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Dan itu digaji ya, Mon ya?
Digaji Pak, digaji. Oh, Digaji. ya. Ya, menarik kan? Menarik. Iya. Loh, saya ini baru tahu Mon, kalau nggak dari kamu cerita nih. Jadi ternyata konsep pendekatan vokasinya Jerman dengan kita di Indonesia itu ya bukan ya cukup banyak perbedaannya ya. Salah satunya ya tadi itu. Wah, ada hal lain nggak? Jadi 2 tahun apa 3 tahun Mon berarti vokasinya? 3 tahun Pak. Cuman kalau misalnya di sini ada beberapa bidang pekerjaan, contoh guru TK. Guru TK pun mereka ada sekolah vokasionalnya 4 tahun. Jadi tergantung jenis pekerjaan juga. Cuman rata-rata 3 tahun. Berarti nggak ada istilah khusus magang kerja, sejak awal udah magang gitu? Khusus magang itu biasanya buat mereka yang lulusan kuliah. Jadi ini lebih ke tenaga profesional ya Pak. Jadi tenaga profesional. Ya, tenaga profesional. Ada embel-embel di belakang nama nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak itu ya, gelar ya. Ahli madya kan, kamu dapat ahli madya kan? Iya, kalau di Indonesia ya. Sini nggak ada Pak. Serius? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dapat 1 lembar sertifikat itu aja? Dapat sertifikat sama 1 nilai dari ujian. Tiap tahun ujiannya atau baru tahun terakhir ujian? Ujian kelulusan itu di tahun ketiga. Cuman kalau tiap tahun itu kita kayak naikkan kelas ya. Ada dulu still remember midterm test, final test ya kan? Ya kayak gitu. Ada? Iya kayak gitu. Tapi ujiannya praktek Mon? Karena kan banyak praktek gitu. Ujiannya kalau di sekolah lebih ke teori Pak. Oh justru pada saat ujiannya saat di sekolah. Nah, justru ujiannya tertulis ya? Tertulis, betul. Baik. Terus ya ini menarik. Kan semuanya pakai bahasa Jerman Pak. Pakai bahasa Jerman ya? Semuanya. Oke. Nah, kamu waktu masuk ke magangnya itu nggak milih-milih atau kamu dipilihkan? Saya dulu sempat lamar kayak di supermarket sebagai kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jermannya itu Kauffrau. Jadi Kauffrau ini orang yang kerja di supermarket tetapi dia handle seperti pembelian atau dia gimana dia ngatur barang. Jadi tempatnya di supermarket khusus. Tapi pada saat itu saya nggak punya pengalaman Pak, jadi saya nekat gitu. Padahal saya sudah tahap interview kedua, sudah interview rame-rame, tapi lawan saya ini anak-anak Jerman yang sudah ada pengalaman kerja seperti kerja part time, dan saat itu saya nggak punya pengalaman. Dan akhirnya saya 2015 itu aku nggak punya pengalaman, berarti 2016 aku harus cari kerja dalam artian kerja kasar ya di McDonald's itu. Ya. Okay. Jadi biar saya ada pengalaman, dunia kerja di Jerman itu kayak gini, jadi biar nggak kaget gitu kan. Terus saat itu saya lamar setelah di McDonald's bosen terus saya lamar lagi Ausbildung, itu namanya Ausbildung yang vocational school. Ausbildung itu saya lamarnya di bakery juga. Bakery cuman di bakery yang besar. Itu yang terbesar di kota, cuman nggak ada jawaban. Terus saya lamar tempat lain. Nah, tempat yang ini ada kasih jawaban. Dan mereka positif. Dan saya nerima. Sampai sekarang yang posisi tempat Sampai sekarang. Jadi udah berapa lama nih, Mbak? Kalau sama yang vocational itu sekarang 4 tahun ya Pak. Lumayan lama ya? Lumayan. Tahun kemarin kan saya lulus, jadi gelar anak-anak yang masih vocational itu kita bilangnya Azubi.
atau anak training, Atsubi. Kalau saya udah lulus itu namanya Gesellen. Gesellen itu orang yang sudah lulus, udah selesai vocational school, terus udah punya sertifikat, itu namanya Gesellen. Berarti kamu udah bekerja di bakery ini sambil sekolah vocational itu ya? Iya, sambil sekolah itu. Betul. Jadi waktunya masih bisa ya? Ya masih bisa Pak. Jadi kan saya kerjanya waktu masih Atsubi itu saya 4 hari di tempat kerja, terus 1 hari di rumah. Oh, jam kerjanya ini wah fantastis Pak. Nah, oke. Fantastis iya. Kata fantastis ini. Waktu orang-orang masih tidur saya udah berangkat kerja. Jadi misalnya jam 3:30 subuh. Berangkat subuh. Ya, seriously. Seriously. Soalnya kan kita harus nyiapin makanan buat orang-orang yang mau sarapan. Jadi kan jam toko bakery-nya tuh buka jam 5 sudah buka atau jam 5 udah buka? Udah buka jam 5. Oke, terus sampai jam berapa, Mon? Kalau saya kerja sampai jam 11.30 atau jam 12. Kalau McDonald's lebih lama atau sama? Kalau McDonald's itu kerjanya shift-shiftan Pak. Jadi misalnya shift pagi itu masuk jam 8 sampai jam 2 siang, jam 14. Terus shift siang itu jam 12 sampai jam 20. Kemudian ada shift malam itu jam 17 atau jam 18 sampai jam tengah malam, jam 1. Mereka bukanya sampai jam 1 saja. Jadi kalau yang bakery ini kamu 3:30 udah berangkat sampai ke sana menyiapkan, jam 5 kan buka ya, jam 5 pagi ya. Jadi saya jam 3 udah berangkat, jam 3:30 udah harus kerja. Berarti kamu nyetir subuh-subuh ya? Nyetir subuh-subuh, betul Pak. Sendiri atau sama Thomas? Sendiri. Sendiri, wow, luar Sendiri. biasa ya. Berarti 20 km kan kamu bilang tadi ya? Berapa 20 km sekali jalan. Nah, berapa menit tuh nyampe? Kalau pagi 15 menit ya. Kalau udah siang gini paling 20-25. Berarti sampai kerjamu sampai jam 11:30 berarti ya, Mon? Kurang lebih 11:30. Cuman karena corona kan Pak, karena corona ini kerjaannya sedikit lebih berkurang. Dalam artian orderan ini nggak banyak. Misalnya orang biasanya order kue tart atau orang order kayak cemilan misalnya. Nah sekarang ini corona omsetnya menurun. Secara ini orangnya tetap toh tidak ada, kalau di Indonesia kan cukup banyak ini yang itu istilahnya PHK oke. Banyak di Jawa Timur di wilayah. Kasihan ya. Kalau di Jerman masih aman-aman ya. Nah ini di Jerman ini yang susah ini yang gastronomi ini seperti restoran ini kan mereka dibatasi ya Pak sejak corona ini. Mereka hanya boleh terima take away dan biasanya pasti ada pengurangan karyawan. Terus contoh nih saya juga kena Kurzarbeit istilahnya. Kurzarbeit ini waktu jam bekerjanya berkurang. Jadi yang seharusnya saya kerja 40 jam seminggu, jadi saya hanya kerja 3 hari saja seminggu. Dan gaji nggak terima 100%, gaji cuma terimanya 60%. 60%. Secara gaji lumayan nggak mau di Jerman kalau dibandingkan dengan kalau dirupain ya lumayan, cuman pajaknya ini Pak, pajaknya wah gila. Pajaknya. Lumayan juga ya pajaknya di sana. Pajaknya lumayan. Semua dipajakin ya Mon ya? Semua, jadi ya semua dipajakin. Jadi misal pelihara anjing pun ada biaya pajaknya. Serius? Serius? Iya.
Luar biasa. Luar biasa. Pajak gitu. Terus juga kan kelas pajaknya di sini beda-beda ya, antara orang yang single sama orang yang menikah, berkeluarga pun misalnya suami istri pun kalau misalnya penghasilan sama, nah kelas pajaknya sama. Tapi kalau dua-duanya kena juga. Dua-duanya kena kelas yang sama. Misalnya dapat kelas 4 dalam artian mereka potongan pajaknya sama. Tapi kalau misal saya sama Thomas kan penghasilan tinggi, saya penghasilannya tidak setinggi Thomas. Nah, Thomas yang penghasilan tinggi itu gajinya dia, pajaknya dia lebih kecil daripada pajaknya saya. Jadi kayak sistem silang gitu Pak. Oh iya. Jadi yang pajaknya lebih kecil, pendapatannya lebih kecil, pajaknya lebih tinggi. Oh gitu. Gitu, iya. Iya. Dan kamu kayaknya betah di situ ya, di tempat ini ya. Iya betul. Ya Mon, ini untuk yang terakhir deh Mon. Iya Pak. Ini posisi kan masih di kantor berarti Mon, habis itu mau pulang ya? Enggak, saya di rumah. Oh di rumah? Di rumah ini? Udah di rumah. Oke. Nggak apa-apa Pak, aja. Oke. Saya tuh sakit loh Mon. Loh nggak apa-apa, masih sore kok di sini. Iya, itu terangnya tuh sore ya Mon? Jam 15.35, iya. Oh, 15.35. Tidak sedang bersalju kan? Enggak ya? Enggak Pak. Udah lumer semua. Nah ini Mon, seingat saya dulu kan waktu when you were in college ya, kita sempat ngobrol gitu ya. Seingat saya ya, mungkin saya keliru. Kan Mon, kamu ini kamu sempat bilang, saya ingat, saya ini anaknya mudian Pak ya. Seingat saya kamu pernah ngomong gitu ya, bener ya? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Apakah Thomas juga punya ini karakter mudian sama dengan Monica? Sama? Oh iya? Sama Pak. Oke. Nah itu tuh gimana nih? Udah tinggal di Jerman, kamu jauh, boleh dibilang jauh dari orang tua, kamu sebagai orang Asia, harus adaptasi di semua Eropa sana, lingkungan dan sebagainya, plus tadi dengan karakter kamu ada kemudian itu berat nggak sih Mon itu? Ya jadi biasanya sampai moodnya balik itu biasanya ya kita perlu waktu sendiri-sendiri, misalkan mau ngapain, mau nonton TV, mau tidur, mau makan, terserah, yang penting tetap komunikasi lagi gitu Pak. Oh gitu, iya. Siapa yang cepat recovery-nya? Cepat recovery-nya. Monica atau susah sih, sama-sama sih Pak. Sama ya. Sama, betul. Sama. Apa yang Monica paling suka tinggal di Jerman sekarang di tahun 2000? Paling suka satu, polusinya nggak terlalu banyak ya, nggak seperti di Indonesia. Kendaraan tidak sepadat sini teman? Kendaraan nggak sepadat Pak. Beda. Ya, terus di sini mereka lebih teratur ya. Misalnya teratur dalam hal apapun, misalkan sampah pun mereka ada kayak sampah plastik, sampah kertas, sampah organik, botol kaca pun mereka pisah. Terus apalagi ya, teratur lagi misalkan on time ya itu. Terus mereka lebih menghargai sesuatu, misalkan barang sekecil apapun itu mereka menghargai. Oh ya ya, jadi apa ya, contoh kenapa Pak? Contoh yang tadi kamu bilang. Contoh mereka menghargai sesuatu kayak misal ya kayak kita kasih hadiah yang kecil-kecil pun mereka senang. Contoh misal pun coklat pun mereka senang. Terus apalagi ya, mereka contoh nih misalkan kalau di supermarket ada
apa namanya, ada kayak sayuran yang kurang bagus. Nah, mereka tetap ngejual itu, cuman harganya lebih dikurangi. Karena kan kita lebih menghargai suatu, misalnya kan sayurannya masih bisa dimakan, masih bisa diolah, paling enggak masih bisa lah buat manusia gitu. Sampai segitunya juga ya, Mon ya? Sampai segitunya, Pak. Ya. Biasanya ada kayak di rak mereka ada tulisan spesial angebot, misalnya buat yang barang-barang contoh expirednya sudah mendekati tapi barangnya masih bagus, kan sebetulnya nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya nggak beracun. Itu oke kan, maksudnya masih bisa dimakan, betul. Masih bisa dimakan, bisa diolah. Jadi kamu tiap hari masak atau kadang-kadang beli atau bagaimana, Mon? Ini tergantung. Kalau saya males, kalau saya males, saya pesen. Thomas yang bilang, ayo pesen aja. Kalau saya lagi rajin, saya masak, Pak. Masak apa aja nih buat? Masak apa aja. Masak apa aja. Asal jangan ada ikan teri, jangan ada ikan asin, jangan ada sambal terasi. Ya. Mau kan? Nah, bahan ini untuk kuliner Jerman kulinerinya kamu sudah terbiasa ya makanan sana? Sudah terbiasa, cuman ada kayak sosis di sini kayak misalnya namanya leberwurst, jadi sosis dari liver, itu saya masih belum bisa makan. Terus bloodwurst, misalkan itu sosis dari darah babi misalkan. Nah, itu saya masih belum bisa makan. Saya pernah tahu sosis itu bratwurst itu. Bratwurst. Ya, ada. Ada, itu sosis goreng. Dari kata brat itu braten. Apa itu? Brat itu braten. Jadi sosis goreng, bratwurst. Oh, brat itu maksudnya goreng. Goreng ya, kayak fried. Ya. Nah, kalau di sini yang bratwurst itu enak, Mon. Oh, enak. Iya. Oke. Di sini lebih enak lagi, Pak. Ayo ke sini. Oh gitu ya. Iya, Mon ya, makanya itu. Ya, mudah-mudahan ini kalau dilakukan serius memang ada jalannya ke sana. Iya, betul, Pak. Bisa. Ya, mudah-mudahan ada jalannya ke sana, doain juga. Amin. Aktivitasmu apa, Mon, kalau weekend, Mon? Kan weekend kan tidak kerja kan ya? Maksudnya Sabtu kan weekend tergantung. Kalau jadwal kerja saya misalkan mengharuskan saya masuk kerja di bakery, saya harus kerja dari jam 3 sampai tadi itu jam 7. Sampai jam 7. Terus bukan karena sejak Sabtu, kalau minggu saya nggak kerja, Pak. Minggu. Terus kayak tadi itu saya ngajar bahasa Jerman. Nah, ya, ini menarik ini. Mulai dari di Indonesia itu sempat jadi sekretaris, kemudian di McDonald's ya. McDonald's ya. Bakery. Nah, sekarang ada unsur mengajarnya ini. Unsur mengajar. Ya. Kayaknya unsur mengajarnya nggak bisa dihilangkan deh, Pak. Kayaknya itu dari dulu. Iya, waktu di Surabaya kan saya ngajar playgroup. Fingerland, terus ngajar privat bahasa Inggris juga dulu. Tapi sekarang malah jelek bahasa Inggris saya. Soalnya itu mungkin ya 90% speaking German kan ya di sana ya. Speaking German, betul. Jadi bingung. Kadang tuh kan kalau verbennya di sini kan kita kalau bahasa Inggris kan verbennya biasa ya. Misalkan eating, eat, ya kan? Ya. Terus kalau bahasa Jerman ini essen tuh makan. Cuman tergantung subjeknya. Kalau subjeknya saya esse. Terus kamu du itu nanti jadinya ist, beda lagi. Ya. Nah, ini kamu ngajari itu privat atau sama institusi yang ini? Sama institusi dan satu privat. Jadi privat ini ada sepupunya teman saya.
Jadi teman saya ini di Jerman juga, dia pengen sepupunya ke Jerman untuk sekolah. Dia bilang, Kak, ajarin adikku dong bahasa Jerman, dia bilang gitu. Posisi udah di Jerman anaknya? Belum, tapi yang teman saya udah di Jerman, cuman sepupunya masih di Jakarta. Oh, oke. Ya. Jadi masih apa istilahnya, kamu ada bakat mengajar juga ya, memang ya? Sebetulnya Pak, cuman kalau mau ngajar di sini secara apa ya, secara kayak menjadi guru itu susah ya, soalnya harus SD. Ya, jadi harus jadi apa kurang lebih jadi orang Jerman, jadi WN Jerman. Jadi mereka harus ambil sekolah lagi, sekolah keguruan ya. S1 berarti ya, Mon? Kenapa? Vocational atau S1? S1 bachelor. Ya. Wajib ya dia. Wajib. Betul. Itu. Lebih lama lagi nanti. Lama lagi ya. Iya. Ya selama itu masih bisa dikerjakan, mereka bisa ini berarti itu kamu lakukan weekend ya, kamu ngajar-ngajarinnya itu. Saya hari weekdays sama weekend. Jadi kalau jam Indonesia itu jam 18. Kalau jam Jerman itu sekitar jam 12. Saya di sini. Kira-kira adaptasimu dengan tetangga sekitar, apakah kamu dekat atau jaraknya jauh-jauh tiap rumah? Oh, dekat banget Pak, dekat. Jadi kalau yang dulu saya tinggal di apartemen, bisa dengar nih misalnya mereka jalan bung-bung kayak gitu kan. Iya. Terus karena 3 tahun yang lalu saya pindah ke desa, beli rumah sendiri. Jadi sama tetangga ya sebatasnya aja, kayak misalnya say hi, halo. Terus kayak misal saya kemarin ujian itu bikin kue, saya kasih ke mereka, cobain dong kueku, gimana rasanya. Senang juga ya mereka ya. Senang. Mereka bilang, oh enak ya. Iya. Untuk perayaan hari-hari besarnya, kamu juga ngikutin nggak, Mon? Perayaan sama seperti perayaan apa ya, gereja Katolik ya Pak ya, kayak Natal, Paskah sama. Cuman di sini kayak ada kemarin Januari itu kayak hari raya 3 Majus, apa sih kayak orang Majus ya. Di Indonesia nggak ada kan ya? Iya. Oh ini ada. Di sini ada. Terus apa lagi ya? Itu apa ya? Hari bir itu enggak? Oh, Oktoberfest. Oktoberfest. Ya. Oh, nggak ada Pak kalau hari bir itu kan mereka ya itu sebelum corona ya Pak. Jadi sebelum corona itu mereka biasanya bulan September awal sampai Oktober awal mereka namanya Oktoberfest. Jadi ya minum bir yang berliter-liter, terus makan babi, makan ayam, terus dansa. Suka kamu? Suka, cuman banyak orang mabuknya. Iya. Artinya kan istilahnya mereka di Leiden kan artinya kita ya nggak ada masalah kan ya, maksudnya nggak ada masalah, betul. Dewe lah istilahnya gitu ya. Betul, cuek. Betul. Menarik ya Pak. Menarik. Sampai sekarang berarti sudah suka ya Mon ya di sana ya Mon? Sudah adaptasi, sudah cukup ya betah lah. Walaupun kadang pengen pulang, tapi kalau sekarang pulang nggak mungkin, corona. Belum nanti harus karantina 5 hari di hotel. Oh di Jermannya ya? Itu kalau karantina kan halo ya Mon. Halo, tes. Ya Mon. Halo Mon. Halo Pak. Oke, kok nge-freeze tadi ya? Iya tadi
Karantina 5 hari di Jerman maksudnya. Kalau kamu karantina di Jakarta 5 hari, harus karantina 5 hari. Oh, gitu. Oh, bukan Surabaya. Surabaya. Di Jakarta. Jadi buat yang mau ke Indonesia yang saya baca, orang-orang tuh harus karantina Jakarta 5 hari, terus hotelnya itu sudah ditentukan sama pemerintah. Terus bayar 5 juta kalau nggak salah. Iya sama ya. Kalau di Singapura itu kalau mau ke Singapura karantina 14 hari, kita hotelnya juga oleh pemerintah Singapura. Bayar sendiri semua itu loh. Oh, oke. Ya lumayan ya Pak. Iya makanya itu. Capek di jalan, capek karantina, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kulineran. Transit ya, harus transit ya. Kalau dari Jerman ke Indonesia transit sekali ya. Harus transit. Terakhir saya naik Qatar itu transitnya di Qatar ya. Itu di Qatar. Iya, pakai Qatar. Langsung ke Surabaya. Langsung ke Jakarta, terus Jakarta Surabaya. Panjang juga. Berapa jam total kalau ini pesawat? Total kalau tanpa transit ya Pak. Iya. 14-15. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama. Capek jalan. Betul. Iya. Capek di jalan. Papa terakhir ke Jerman terakhir kapan Papa? Papa Mama terakhir ke sini 2018 Pak, setelah saya pindahan. Oh, masih. Setelah saya pindahan. Ya. Udah di rumah sendiri tuh ya. Udah di rumah sendiri, udah seneng lah. Rumah sendiri, tapi di desa. Kamu komon di desa apa istilahnya? Apa sih yang kamu bisa lihat di itu ladang gandum ya? Ladang gandum, terus misalkan sering lihat traktor, karena di sini ada petani. Padi nggak ada ya Mon ya? Padi nggak ada Pak, gandum. Makanya bukan beras ya? Beras loh Mon? Masih loh, enggak kan? Masih Pak, masih beras. Beras. Tapi kamu beli beras ya? Saya beli yang karungan di toko Asia, karungan 20 kilo, 25 kilo. Jadi makan bisa untuk masih makan. Jadi sekarung itu bisa untuk setengah tahun, 6 bulan. Tak karung kilo, Mon? 25 kilo Pak, 20 sampai 25. Ya. Miara ini juga apa binatang piaraan, misalkan ayam atau enggak, pengen kucing, cuman kalau kucing masih mikir-mikir. Satu, kalau dia ngerusak kayak sofa, ngerusak tembok, ngerusak pintu misalkan, terus ngerusak tanaman, dia masih mikir-mikir. Anjing enggak? Anjing ya pengen, cuman kalau anjing di sini tuh harus ngajak jalan. Pajak juga ya Mon? Pajak juga, ngajak jalannya itu harus 3 kali sehari Pak. Jadi misal pagi harus keluar ngajak pipis, terus siang, terus malam, biar nggak stres anjingnya. Dan ini kamu cuma tinggal berdua toh di rumah? Tinggal berdua saja, betul. Kenapa? Mertua tahun 2018 sudah dipanggil Tuhan Pak. Oh gitu? Iya, jadi nggak apa-apa kan, no problem. Jadi 2018 itu Papa mertua dipanggil dulu bulan Maret, terus 8 bulan kemudian Mama mertua. Jadi kayak nyusul-nyusulan. Nyusul-nyusulan. Oh Mas, ada saudara ya? Anak tunggal. Anak tunggal. Okay. The only child. Berarti ya untung kamu ada Monica yang mendampingi. Ya, the only child. Mungkin ada pesan-pesan apa ini Mon bagi teman-teman yang ingin merantau ke Jerman, seperti boleh dibilang kan kamu udah pengen sekali ya ke Jerman. Ya. Apa sih yang kamu kan menikah dapat orang Jerman,
betul. Jerman asli itu? Thomas Jerman asli atau? Kalau family name-nya itu orang Itali, Pak. Family name. Nah, ya itu makanya Bombardier nggak salah bukan orang Jerman asli ya. Ada Italinya. Karena kan dulu di Jerman ini imigran pertama yang datang ke Jerman ini orang Itali. Asli. Ya. Terus kayak buyutnya dari mertua itu orang Itali. Terus mertua saya kan bisa, mereka nggak menikah, jadi Thomas pakai nama belakang namanya Bombardier. Terus ya kalau mama sih orang Jerman asli, kalau papa orang Austria, jadi campur sari. Campur sari. Jadi apa namanya ini apa kira-kira bagi mereka yang pengen merantau ke Jerman versinya Monica ini dengan pengalaman Monica sampai sejauh ini itu apa sih yang ya, barangkali juga kan bisa ini apa saya juga banyak bener ini ceritanya. Ya betul. Cari informasi sebanyak-banyaknya, informasi apapun itu. Terus pelajari juga bahasa, soalnya kan kalau Jerman apalagi Eropa non-speak English country kayak Belanda, Jerman, Swiss, Austria, mereka tidak berbicara bahasa Inggris tapi bahasa mereka masing-masing, bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Nah itu pelajari seenggaknya level beginner ya. Jadi buat untuk kunci masuk lebih gampang, walaupun nanti pengaplikasiannya di Jerman itu apa nih aku udah belajar tapi aku nggak ngerti artinya. Paling enggak bisa Pak, bisa aja terjadi karena kan bahasa Jerman sendiri kan ada dialeknya khusus ya, dialeknya, jadi kayak dialek orang utara itu berbeda dengan orang selatan, atau dialek orang timur berbeda dengan orang barat beda-beda. Itu cuman kalau misalkan udah belajar bahasa Jerman level beginner dan misalnya kita berani mau tanya sesuatu, mereka akan menghargai kok, mereka akan membantu. Terus apa lagi ya, jangan takut untuk nyoba. Ya itu kamu ya istilahnya nyoba kerjaan A, B, C itu apa itu memang dari dorongan diri kamu serta support Thomas juga atau murni dari kamu untuk mau nyoba itu? Murni dari saya. Jadi sebetulnya Thomas itu tergantung sama saya. Dia bilang gini, kamu mau kerja silahkan, saya dukung. Kamu nggak kerja pun nggak apa-apa, saya dukung. Cuman kan dulu saya nggak kerja nih tahun 2013 sampai tahun 2016 awal Pak. Dan itu saya ngerasa frustasi ya, maksudnya bosen di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak saya tuh nggak ada kreasi, nggak bisa menghasilkan sesuatu, misalkan kepuasan pribadi tuh nggak ada gitu. Dan akhirnya sering tengkar. Mudi ketemu Mudi nih ya. Mudi, ya betul. Iya. Gitu. Oke. Jadi tadi kamu yang sebutin apa? A1, A1, B1. Beginner ya? Beginner itu A1 A1 itu beginner, betul. A1, B... A1, terus B1, terus nanti ada B2. B2, ya? Sorry, A1 terus nanti ada A2 Pak, A2. Cuman kadang orang langsung loncat ke B1. Langsung B1. Mentoknya apa? C, D? Kenapa Pak? Mentok paling C atau D? Mentok C2 kayak native. Ya. Cuman itu saya belum sampai situ. Ketika kamu kerja kayak di McDonald itu istilahnya kan boleh dibilang you have to speak German kan most of the time. I have to speak ya. Nah, ada nggak ini apa namanya itu pada level tertentu itu
nggak ngerti nih atau nggak begitu paham, ada nggak seperti proses itu? Ada Pak, jadi puji Tuhan dulu ditolong sama kolega, terus ditolong sama supervisor, terus mereka helpful. Jadi McDonald's tempat saya itu banyak orang Thailand dan mereka kurang lebih sama ya seperti orang Indonesia. Mereka ramah, mereka mau membantu dan mereka cerewet. Oke, sama-sama asih ya soal limon. Sama-sama asih. Iya, oh gitu. Iya. Berarti di Jerman tuh cukup banyak orang Thailand ya? Banyak sekali orang Thailand. Soalnya yang saya tahu waktu saya ke mana itu ke mana itu ke satu negara kayak Saudi Arabia itu apa siapa yang saya lupa? Emirates. Satu lagi apa? Selain Abu Dhabi itu loh. Emirates. Oke, daerah situ pokoknya. Iya. Oke. Kebanyakan orang Filipina yang bekerja. Oh iya, pekerjaannya banyak dari sana. Nah, jadi dari restoran, kemudian apa itu counter HP atau apa, itu banyak orang Filipina. Iya. Nah, kalau di Jerman banyak orang Thailand. Banyak orang Thailand sama orang Vietnam. Oh, Vietnam. Jadi di situ ya, apa helpful ya namanya juga. Betul, terus dibantu. Ya Mon, saya senang ya dengar ceritamu ini. Sama-sama Pak. Jam segini nih kamu ini nggak apakah biasa? Ini kan jam berapa sekarang Mon? Jam 16 Pak. Jam 16. Jadi jam 4 sore ya. Jam 4 sore. 4 sore. Masih terang nih sekarang. Gelapnya jam berapa? Gelapnya jam berapa? Kalau ini mau mendekati musim semi ya, matahari kira-kira jam 5:30. Oh iya. Tenggelamnya Indonesia berarti ya? Itu Indonesia betul. Cuman kalau nanti summer, matahari terbenam jam 9:30 malam atau jam 10 nantinya. Beda season, beda ininya ya? Beda season, beda matahari. Cuman kalau kemarin winter itu jam 3 sore sudah gelap. Jam 3 sore? 3 sore sudah gelap. Tapi kalau musim dingin itu tidak bisa banyak beraktivitas ya namanya? Just stay at home. Betul. Apalagi kalau udah turun salju ya Pak ya. Males keluar kemana-mana gitu. Belum lagi kalau misal jalanannya banyak salju, terus kita harus ngerok salju. Harus ngerok sendiri itu di depan itu ya? Iya, tapi saya suruh Thomas aja. Iya. Thomas lah gede ya, tinggi besar ya. Iya. Dan kamu ngurus rumah sendiri ya, Mon ini ya, untuk bersih-bersih apa semua? Kita bagi tugas Pak, bagi tugas. Misal dia bersihin lantai 1, saya bersihin lantai 2, kamar tidur, atau 2 lantai ya? 2 lantai, betul. Macetnya sama Mon dengan 1 lantai Mon? Waduh Pak, kayaknya tergantung ukuran rumah ya. Kalau tergantung ukuran rumah, bukan lantainya itu ya? Betul. Terus luas rumahnya berapa? Itu saya nggak tahu sih aturannya gimana. Jadi bagi teman-teman yang ingin ya nanti misalnya Jerman, bahasa Jerman tuh kayaknya kunci ya, kunci betul, selain bahasa Inggris ya. Sama tentunya mau mencoba ya berapa berani kali ya. Betul Pak. Ada tambahan lagi Mon dari seseorang yang sudah tinggal, berarti total berapa lama Mon kamu tinggal di Jerman? Total nanti bulan Juni saya masuk 8 tahun Pak. 8 tahun Mon. 8 tahun ya Pak ya. Oh biasa 8 berarti 8 musim udah kamu. 8 musim. 8 asam manis masih belum Pak. Berarti usia pernikahan? 8 tahun juga. 8 tahun juga betul. So it means that you are going to stay in Germany for the rest of your life ya? Tidak ada mau kembali ke Indonesia? I think so ya.
I think so. Yeah, because maybe Indonesia has more pollution, and it's difficult for foreigners to stay. Maybe, I'm not sure. And the bureaucracy. Bureaucracy. Ya. Ya, kayaknya ada nyaman. Dan pertanyaan terakhir ini. Ya, Pak. Jadi lose weight apa gain weight sekarang? Gain weight. Oke. Apakah karena ada pengaruh bakery-nya ini ya? Betul. Karena makannya kan sarapan roti, dapat roti kayak croissant, terus misalnya pretzelnya misal ada yang pakai keju sekarang penampilannya. Terus kan cake ya, mau banyak terus ini. Nah, kalau makannya kalau kita kan biasanya pagi bisa makan pecel, siang makan nasi campur, malam makan misalkan rawon. Nah, itu kan polanya makan 3 kali. Nah, kalau di kamu sekarang di Jerman sudah terbiasa apa ini pola makannya? Berbeda nggak dengan waktu di Indonesia? Kalau dulu di Indonesia saya sarapan ya bener pecel, betul. Tapi itu kalau saya ke Indonesia waktu liburan nggak apa-apa Pak, saya puas-puasin. Tapi kalau di sini saya paling sarapan kayak di tempat kerja itu roti, misalkan roti gandum isinya contoh kayak pakai keju misal, atau sepotong kue, misal saya bikin kue Black Forest ada sisa saya ambil. Terus apalagi ya? Siang. Nah, di Jerman ini sebetulnya mereka makan hangat atau makan panas cuman 1 kali saja. Jadi antara makannya itu untuk makan siang atau makan malam, mereka bisa pilih mau makan hangatnya kapan. Tapi kebanyakan orang Jerman itu mereka makan malam itu makannya dingin pakai roti. Kita bilangnya Abendbrot. Abend itu malam atau petang, brot itu roti. Jadi mereka makan hangat itu maksudnya apa, Mon? Makan hangat itu misalnya makanan dimasak, Pak. Misal spaghetti atau sup atau nasi atau pakai kentang. Nah, itu makan hangat. Makan yang dimasak, diolah. Dan itu dapat makan dari kantor juga ya, Pak? Saya kalau dapat dari tempat kerja cuman sarapan saja. Kalau siangnya itu kamu saya bontot ya kalau dari rumah gitu, apakah gitu? Saya kalau makan siang makan di rumah. Karena nyampe rumah jam 11-an atau jam setengah 12 terus lapar. Makan. Tapi biasanya sih saya masak banyak terus nyetok. Jadi makan siang makan hangat itu tadi. Terus kalau sorenya hangat apa? Sorenya, nah kalau saya sebetulnya ngikut masih Asia, Pak. Makanya bukan hangat. Karena kalau makan malam pakai roti itu kayaknya agak gimana ya? Bukan selera saya. Iya. Nggak nendang kan ya? Iya, nggak nendang gitu. Atau misalnya ya pakai beras merah nggak apa-apa, atau cuman makan sayur atau apa, tapi paling enggak jangan roti lah. kurang begitu gimana ya, wareg ya. Tapi lambung ya, Mon ya, artinya kan polanya agak sedikit berbeda. Betul. Nggak masalah sih, Pak. Nggak masalah. Oke, Mon, pertanyaan terakhir. Iya, Pak, nggak apa-apa. Makanan yang kamu kangeni saat ini itu apa, Mon? Waduh. What kind of food? Kangen nih dari Surabaya. Ya, Sekarang? Iya. Bebek Tumapel, Pak. Bebek Sanmar. Oh, oke. Bebek ya. Warung. Iya. Ternyata kamu suka bebek juga ya? Suka bebek. Karena di sini bebeknya itu apa ya? Mereka gendut-gendut kan, Pak.
gendut-gendut terus enak toh? Iya, tapi kalau dimasak itu kayak kurang bumbunya, kurang masuk gitu. Okay. Jadi kalau dibuat bebek Madura itu kurang enak gitu rasanya. Terlalu banyak lemak. Oh. Berarti bebeknya Jerman sehat-sehat itu, Mon? Bebek Jerman gizi terpenuhi. Iya. Gitu. Ya, Mon. Itu ya, Pak. Pertanyaan terakhir saya. Mudah-mudahan Monica sehat. Terima kasih. Amin. Salam sama Cak Thomas ya. Iya. Belum pulang dia? Belum pulang ya? Oh, sudah. Dia home office, Pak. Sejak Corona home office. Oh, work from home ya? Genau, ya betul. Jadi sejak bulan Maret dia home office, Maret tahun kemarin. Ya. Terus sebetulnya dari kantor itu dia dapat jatah seminggu bisa 2 kali home office sebelum Corona. Corona. Terus setelah Corona, saat Corona datang, dia bisa setiap hari home office. Ya enak sih, dia lebih nyantai. Lebih boleh dibilang bisa ya sama kamu lama ini, Mon. Ya kan? Iya. Bisa ketemu sama kamu. Betul. Cuman kalau kerja kan saya ya seminggu 3 kali ya sekarang karena Corona sejak Januari kemarin waktu kerja saya berkurang. Jadi seminggu cuma 3 kali kerja, berarti ketemu Thomas juga ya seminggu. Sisanya. Lumayan. Iya, betul. Teman. Iya. Terus tapi saya sama ngajar, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini apa istilahnya kamu sama Thomas sehat ya. Amin. Bapak lancar juga. Dan juga. Kamu bahagialah di sana. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau memang jalannya Jonathan bisa ya Jerman, nanti aku tak mampir kamu. Ya kabarin Pak, silakan. Ya, dari airport itu jauh nggak, Bang? 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. 1,5 jam. Apa nama airportnya? Frankfurt. Frankfurt am Main. Satu tok loh ya? Ada banyak sih, ada di Nürnberg, ada di München, ada di Berlin. Cuman kalau dekat sama saya Frankfurt ya, Frankfurt am Main. Thank you very much for your story.